Oke, sorry ya tadi untuk terakhir nomor 13 ini mungkin ada masalah teknis gitu ya. Oke, berarti di sini tinggal kita masukkan untuk u.v-nya ya. Makanya tadi ya sedikit ngebug gitu ya, sorry. Nah, u.v-nya berarti kan kalau kita masukkan ya, kita masukkan kan berarti 2 min 1 2 dot gitu ya. 4 10 min 8 sama dengan panjangnya itu 3 untuk U-nya dan V-nya adalah 6 akar 5 dikali cos alfa. Nah, di sini kalau kita hitungan berarti 2 kali 4 8 ya kan? Dikurang 10 dikurang 16 sama dengan 18 akar 5 dikali cos alfa. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa ini min 2 min 18 gitu ya. Min 2 min 18 betul, min 18 sama dengan 18 akar 5 dikali cos alfa. Berarti cos alfa yang dimaksud itu sama dengan min 18 per 18 akar 5. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau untuk tumpul ya, ingat tumpul itu ada di kuadran kedua ya. Nah, BTW karena berhubung ada di kuadran kedua ya, berarti nilai cosnya pasti apa? Cos sesuatunya akan bernilai negatif. Berarti betul kan? Ya, nomor 2 betul ternyata. Nomor satunya salah ya. Nomor satunya harusnya K-nya 1/2 ya. Ini salah. Kemudian ini betul. Nah, harusnya kalau logikanya kalau untuk soal seperti ini kan satunya salah, duanya betul, berarti kemungkinan besar pasti kalau 2 betul, 4-nya betul. Dan 3-nya itu salah. Let us cek ya. Tapi kalau untuk soal kayak gini tuh kemungkinan untuk salah di jawabannya itu enggak ada ya kemungkinan besar. Jadi biasanya mendekati pasti. Nah, untuk yang ketiga ini ini mungkin kalau mungkin yang udah pernah lihat ya udah ya bagus, tapi kalau belum pernah lihat ini sebenarnya penulisan proyeksi vektor yang lain gitu ya. Nah, dimana untuk proyeksi UV kayak gini, ini artinya proyeksi V terhadap U ya, proyeksi V terhadap U. Oke, proyeksi V terhadap U. Nah, oke, jadi proyeksi V terhadap U ya, sorry, V-nya begini. Nah, oke, proyeksi V terhadap U-nya katanya di sini mutlak panjang. Oke, berarti jadi cerita ini kayak ini merupakan panjang terus dimutlakkan, jawabannya adalah 6. Nah, berarti di sini ada hubungannya dengan rumus panjang proyeksi vektor ya. Oke, berarti nomor 3 itu kita cek berarti kan V terhadap U. Berarti V dot U per panjang V gitu ya. Kita mutlakkan berarti V dot U-nya adalah 4 10 min 8 dikalikan dengan namanya 2 min 1 2 per panjang V-nya adalah 6 akar 5 gitu ya. 6 akar 5. Nah, ini kan kita mutlak ini. Nah, berarti jadinya 8 ya, ini harusnya ini pasti hasilnya bentar dulu, kita cek dulu ya. 8 dikurang 10 dikurang 16 gitu ya, per 6 akar 5. Nah, dimutlakkan berarti V terhadap U panjang U berarti di sini bawahnya, sorry ya. Ini panjang U harusnya. Panjang U ya, V terhadap U. Ini V-nya begini ya. Nah, berarti ini 3 ya. Sorry, 3. Jadi ini 3 sama dengan mutlak dari 8 dikurang 10 itu min 2 min 18. Min 18 itu dibagi 3 sama dengan mutlak min 6. Nah, oke. Nah, ini bakal kita coba dulu ya. Kalau misalnya ini BTW untuk seperti ini, untuk yang kalau double kayak gini tuh sebenarnya ini adalah panjang ya, artinya panjang. Nah, jadi kalau misalnya ini kayak ini nih, bahasa ini adalah panjang U plus V gitu. Jadi ini bahasanya adalah panjang. Oke. Berarti tapi sih harusnya ya, kalau harusnya kita hitung ya, harusnya 17/18 kan udah pasti fix salah nih. Terkecuali kalau tadi ada hitungan kita yang salah ya.
Kan V tegak lurus dengan U, berarti V dot U itu sama dengan 0. Nah, U-nya kan U tambah KV, berarti U tambah KV itu 2 ditambah 4K, min 1 tambah 10K, 2 dikurang 8K, dikali 21 min 2, betul ya, 4 tambah 8K, 1 dikurang 10K, 4 dikurang 16K, berarti emang salah ya. Nah, berarti kamu, ini kita lanjutkan ya. Untuk ini kita hapus dulu untuk 1 dan 2-nya. Karena di sini kita mau coba untuk mencari vektornya aja dulu ya. Mencari vektornya dulu untuk meyakinkan. Oke. Nah, jadi ini nomor 3-nya bakal saya hapus saja. Nah, jadi untuk nomor 3-nya itu kita cari dulu proyeksi. Nah, jadi ini proyeksi V ini artinya berarti proyeksi V terhadap U. Nah, berarti untuk proyeksi seperti ini berarti kita kerjakan dengan rumus yang ini berarti V dot U per, ini sebenarnya kalau ada rumus lagi itu seperti ini penulisannya. Nah, dikali U gitu ya, panjang set. Nah, ini artinya panjang nih. Nah, pangkat 2 dikalikan dengan vektor U. Ya udah, berarti di sini V dot U-nya berarti 4 10 min 8 dikalikan dengan U-nya 2 min 1 2 ya. Tadi kita tahu bahwa panjang vektor U-nya itu adalah 3 ya. Oke, 3 pangkat 2 berarti 9 gitu ya. Nanti dikalikan dengan U-nya adalah 2I min J tambah 2K. Sehingga ini jadinya berarti 8 dikurang 10 dikurang 16 gitu ya. Per 9 dikalikan dengan 2I kurang J tambah 2K. Sehingga jadinya ini berarti berapa nih? Min 2, min 18 ya. Min 18 per 9. 2I dikurang J tambah 2K. Berarti jadinya min 2 dikali 2I kurang J tambah 2K. Berarti sama dengan min 4I ditambah 2J dikurang 4K. Barulah dari sini kita cari panjangnya. Ya, panjangnya sama dengan akar dari min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Nah, berarti panjangnya sama dengan akar dari 16 ditambah 4 tambah 16, 20, 36. Oh, ternyata benar ya jawabannya tadi ya. Jawabannya mutlak 6 berarti. Nah, berarti benar nih. Nah, yang 3 benar nih ya. Harusnya berarti nomor 3 benar. Nah, untuk nomor 4, ya untuk nomor 4. Nah, kita coba lagi untuk nomor 4. Katanya jarak U dengan V, berarti ini nyari panjang jarak U dengan U dan V ya. Berarti misalnya dari U-nya adalah ini kan 2 min 1 2, terus kemudian V-nya adalah 4 10 min 8 dan kita berangkat dari U. Berarti ini kita tulis dulu, ini adalah plus 2, ini plus 11 gitu ya. Plus 11 ini adalah min 6. Min 6, min 10. Nah, kemudian kalau misalnya kita bilang untuk U tambah V itu sama dengan berarti 2 tambah 4 ya kan. 2 min 1 gitu ya. 2 min 1 2 tambah V-nya adalah 4 10 min 8. Nah, berarti sama dengan 6, 9, min 6. Nah, berarti kalau misalnya kita hitungkan, kalau untuk yang di sini jaraknya ya tinggal ngitungnya, berarti akar dari 2 kuadrat tambah 11 kuadrat tambah min 10 kuadrat. Terus tapi kalau yang di sini itu ngitung panjangnya berarti akar dari 6 kuadrat tambah 9 kuadrat gitu ya. Tambah 9 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Kemungkinan besar ini tidaklah sama ya. Berarti jarak antara U dengan V dengan panjang U tambah V itu adalah berbeda. Benar nggak kira-kira? Coba kita cek dulu ya. Nah, untuk yang ini jawabannya adalah 200 sekian. Dan untuk yang ini ya kalau emang dilihat dari angka penyusunnya sih udah kemungkinan besar beda ya. Jadi untuk nomor 4 ini malah jadi salah. Benar nggak? Ya, jadi salah. Nah, berarti kalau misalnya ini harusnya jawaban yang benar 2 dan 3 gitu ya. Harus jawabannya 2 dan yang benar itu adalah 2 dan 3 gitu ya. 2 dan 3.
Tetapi ya misalnya mungkin antara ketukar ya, mungkin ngetiknya harusnya mungkin yang ini ditaruh ke bawah atau yang di bawah taruh ke atas ya, we don't know gitu ya, kita nggak tahu. Nah jadi mungkin kalau misalnya mau jawab ya boleh jawabannya ya C gitu ya. Tapi kalau misalnya mau nyari aman ya kemungkinan besar nggak usah dijawab, itu aja, daripada amanan, daripada tiba-tiba emang salah kan ya, soalnya ini jawabannya nggak ada gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar ya antara tipe soal lagi ya, maksudnya tipe jawaban ya. Kalau soalnya kemungkinan besar benar, cuman untuk yang pernyataannya ada yang salah, mungkin kemungkinan besar seperti itu ya. Oke, jadi jawaban yang benar hanya 2 dan 3, sedangkan yang 4 malah salah ya, kalau kita hitung ternyata salah. Dan kalau yang untuk yang 3 itu benar ya. Nah, jawabannya 6. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Semoga tidak ada kesalahan seperti ini lagi ya yang membuat kita bingung. Oke, untuk nomor 14 ada gambar, ada fungsi ya. Fungsi banyak, cukup banyak ya. Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang X tambah B dengan A-nya lebih besar 0 dan A sama B-nya termasuk elemen R, maka nilai minimum lokal, maksimum lokal Y stasioner saat ini dan naik pada interval ini. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan aplikasi turunan. Nah, berarti fix langsung kita cari dulu Y aksennya ya. Oke, Y aksennya itu berarti jadinya 3 dikali 1/3 dikali X pangkat 2 dikurang A ya. Sehingga ya jadi sama dengan X kuadrat dikurang A. Oke, ingat kita untuk mencari nilai stasioner itu atau mencari titik buat nyari maksimum atau minimum itu apa? Y aksennya harus sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang A sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan A. Berarti X-nya adalah plus minus akar A. Berarti X-nya itu sama dengan akar A bisa ya. Akar A bisa dan X sama dengan min akar A. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih kalau kita lakukan berarti kan ya pasti benar ya, karena kalau misalnya A-nya nggak lebih besar daripada 0 maka tidak ada jawaban untuk nilai X-nya. Ya udah, berarti di sini kita nggak tahu ya, kita belum tahu ya mana maksimum mana minimum. Berarti kemudian kita harus cari seperti ini maka. Nah, min akar A gitu ya. Min akar A dan ini adalah akar A itu sendiri. Nah, berarti di sini kalau kita masukkan ke persamaan yang ada di sini, ya ada yang ada di sini ya. Berarti kalau misalnya lebih besar daripada akar A, berarti ini kemungkinan besar. Berarti untuk yang di ini kan ada wilayah 1, 2 dan 3. Berarti di sini X harus lebih besar daripada akar A. Kemudian kalau yang di sini adalah X lebih kecil daripada min akar A, maka kalau kita masukkan untuk ke sini ke dalam F aksen X gitu ya, atau Y aksennya, Y aksennya itu adalah misalnya kita masukin di sini misalkan 1, di sini 2, otomatis lebih gede nggak? Pasti lebih gede daripada 0 ya. Atau kita bisa bilang ini X X lebih besar daripada akar A, atau kita bisa bilang X ini adalah akar B ya. Kita bikin adalah akar B lebih besar daripada akar A. Jadi X-nya itu adalah atau di sini ya. Di sini berarti kita milih X-nya adalah akar B. Di mana X itu lebih besar A. Berarti X kuadrat dikurang A. Berarti untuk yang wilayah ketiga ya. X lebih besar akar A. Berarti kita pilih X-nya sama dengan akar B. Nah, berarti Y aksennya sama dengan B akar B pangkat 2 dikurang A. Y aksen sama dengan B dikurang A. Berarti karena berhubung B itu lebih besar pada A, maka Y aksennya harusnya pasti positif. Ya kan, karena B-nya lebih besar pada A. Berarti kemungkinan besar ini pasti naik, gitu ya, kurang lebih. Nah, kemudian untuk wilayah kedua ya, kalau kita cek min akar A lebih kecil X lebih kecil akar A gitu ya. Nah, lebih kecil X lebih kecil akar A, maka kita pilih X-nya sama dengan 0 aja. Nah, Y aksen sama dengan X pangkat 2 kurang A, Y aksen sama dengan 0 kuadrat kurang A, maka Y aksennya sama dengan min A. Nah, otomatis ini di sini hasilnya Y aksennya pasti bernilai minus. Ya udah, berarti di sini pasti itu turun karena Y-nya lebih kecil daripada 0 ya. Nah, kemudian
kalau kita lanjutkan lagi ini pasti kemungkinan besar juga pasti bakal naik. Ya, karena apa? Kalau kita masukin yang pertama, kalau X lebih kecil daripada min akar A, maka di sini kita harus milih, kita bilang adalah min akar B gitu ya. Dimana min akar B itu lebih kecil daripada min akar A ya. Oke, berarti di sini kita masukin Y aksen sama dengan min akar ini X kuadrat dikurang A, berarti Y aksen sama dengan min akar B A2 dikurang A, jadinya Y aksen sama dengan B dikurang A. Nah, berhubung min akar yang lebih gede itu pasti B-nya lebih gede juga, maka di sini hasilnya Y aksennya pasti sesuatu yang positif, makanya naik. Ya udah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa untuk di titik yang di sini ini adalah maksimum ya, ini berarti di sini maksimum dan di sini adalah minimum. Ya udah, berarti kita cari dulu untuk X sama dengan min akar A, berarti masukkan Y sama dengan 1/3 min akar A pangkat 3 dikurang A kali min akar A ditambah B, jadinya berarti Y sama dengan 1/3 dikalikan dengan min A pangkat. Nah, berhubung di sini kita coret-coretan ini min A akar A ya, pangkat 3 sama dengan min A pangkat setengah di pangkat 3, jadinya berarti min A pangkat 3/2. Jadinya min A pangkat 3/2 ditambah sama, ini juga sama ya, A dikali akar A, berarti A dikali A pangkat setengah, jadinya A pangkat 3/2. Oke, berarti plus A pangkat 3/2 ditambah B gitu ya. Sehingga jadi jawabannya berarti ini min 1/3 A pangkat 3/2 ya. Oke, sorry ya, ada gangguan ya, sorry. Ini juga ini ada salah tipe ya. Berarti ini ditambah A pangkat 3/2 ditambah B, sehingga berarti jawabannya Y sama dengan B ditambah 2/3 A pangkat 3/2 ya, ternyata maksimum ya, benar ya, maksimum lokal ini betul. Nah, kemudian untuk yang minimum berarti ketika X sama dengan akar A, berarti Y sama dengan 1/3 dikali akar A pangkat 3 dikurang A kali akar A ditambah B, berarti Y sama dengan 1/3 A pangkat 3/2 dikurang A pangkat 3/2 ditambah B, sehingga hasilnya adalah min 2/3 A pangkat 3/2 ya, 3/2 ditambah B, berarti benar juga. Kemudian Y stasioner saat X sama dengan setengah, betul ya, X akar A itu adalah A pangkat setengah. Kemudian naik pada interval minus infinite sampai minus min akar A, betul juga. Berarti jawabannya benar semua, jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Oke, inilah soal untuk nomor 15-nya ya. Nomor 15-nya itu diketahui bahwa alfanya sama dengan minus pi/12, dimana berarti ini alfanya sama dengan berapa nih kira-kira kalau min per 12? Ya, ini adalah 15 ya, kan minus 180/12 berarti sama dengan min 15. Jadi alfanya ini minus 15 nih. Nah, oke. Yang pertama dicek, waduh. Oke, yang dari yang pertama dulu, yang gampang ini dulu aja ya. Oke, berarti untuk yang ketiga, untuk cos pangkat 4 alfa itu sama aja, kan berhubung kita nggak punya rumus untuk cos pangkat 4 ya. Yang kita punya cuma cos kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini cos kuadrat alfa adalah dipangkatin 2 ya. Nah, di mana kita punya rumus, sebenarnya kan kita punya rumus ya, bahwa cos 2A itu ya, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, kemudian cos 2 alfa ini kan kalau misalnya dirubah jadi, untuk ini kan bisa berubah jadi ini 1 kurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, jadinya
cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Atau yang ketiga adalah cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang 1 kurang cos kuadrat alfa. Jadinya cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, di sini karena berhubung kita nggak bisa nyari untuk yang kayak gini ya, maka kita bisa akalin cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Berarti dari rumus yang ini, ya dari rumus yang ini dulu aja yang kita pakai, maka boleh nggak sih kalau kita bikin seperti ini, misalkan ya 2 cos kuadrat 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa cos 2 alfa ditambah 1. Nah, berhubung kita mau nyari cos kuadrat alfanya aja, ya berarti dikalikan dibagi 2 dong ya, atau dikali setengah. Jadinya atau kita bisa bilang bahwa cos 2 alfa ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. Jadi untuk rumus cos kuadrat alfa itu adalah seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan, berarti 1 ditambah cos 2 alfa per 2 pangkat 2. Nah, berarti 1 ditambah cos 2 dikali min 15 gitu ya. 2 dikali min 15 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah cos min 30 per 2 pangkat 2. Nah, berhubung untuk cos min 30 itu ada sebenarnya. Cos min 30 itu setara dengan min cos sama dengan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Karena berhubung kalau minus itu ada di kuadran keempat kan. Kalau di kuadran keempat itu cosnya bernilai positif. Oke. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa 1 ditambah setengah akar 3 per 2 pangkat 2. Nah, di sini barulah kita sederhanakan ya, baru kita sederhanakan atau mungkin begini maunya, misalkan ini kan setengah ya. Setengah ditambah 1/4 akar 3 ya, pangkat 2. Karena kan kalau 1 dibagi 2 setengah, setengah dibagi 2 1/4. Ya udah, barulah di sini kita jabarkan jadinya 1/4 ditambah. Nah, ini ya. Berarti ini kan setengah tambah 1/4 akar 3 ya, pangkat 2 sama dengan ini setengah tambah 1/4 akar 3 dikalikan dengan setengah tambah 1/4 akar 3. Oke, dari sini kita tinggal cari coretan 1/4. Ini 1/8 kali 3 ya, atau 3/8. 3/8. Terus kemudian ini juga 3/8. Kemudian ini berapa nih? Berarti 3/16 ya. Tambah 3/16. Wait, sorry. Ini harusnya bukan 3/8 dong. Kan kalau dikali ya, dikali. Ini jadinya 1/8 akar 3 ya. 1/8 akar 3. Ini jadinya 1/8 akar 3 juga ya. 1/8 akar 3. Sehingga jawabannya berapa tuh? Berarti ini kita bikin untuk yang ini ya. Ini per 16. Berarti kita ngitungnya gini ya. 1/4 ditambah 3/16 ditambah 2/8 akar 3. Atau di sini kita coret-coretan dulu ya. 1/4 tambah 3/16 itu sama dengan per 16. 4 tambah 3. Jadinya sama dengan 7/16. 7/16 ditambah 1/4 akar 3. Benar nggak? 17 per salah ya. Oke, berarti untuk pernyataan 3 fix salah. Oke. Nah, sekarang ini coret-coretan dulu ya. Ini coret-coretannya kita bisa hapus dulu ya. Jadi intinya ini harus kalian catat. Nah, kemudian kalau yang keempat itu ngambilnya dari sini. Ya, kalau yang keempat itu ngambilnya dari sini. Sehingga kita bisa tulis bahwa ini 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa. Jadinya berarti sin kuadrat alfa itu sama dengan, nah sebenarnya untuk penulis ini sebenarnya nggak wajib seperti ini ya, nggak apa-apa. Tapi tetap sama aja kok. Tetap harus, kalau misalnya mungkin yang nggak bisa langsung ya pasti bakal caranya tetap sepanjang ini. Nah ini 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Oke.
Jadi dari rumus itu kita kerjakan untuk nomor 4. Oke, berarti ini kita hapus dulu ya. Nah, tinggal kalian pause dulu aja videonya kalau mau nyatet penurunan rumusnya. Oke, set. Nah, seperti ini. Kita pakai rumus seperti ini ya. Nah, berarti itu. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, yang keempat, sin pangkat 4 alfa sama dengan sin kuadrat alfa pangkat 2. Sehingga untuk sin kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang cos 2 alfa per 2 pangkat 2. Yaudah, ini tinggal kita hapus ya. Nah, yaudah berarti tinggal 1 dikurang cos. Nah, berarti tetap cos min 30 aja ya langsung ya. Per 2, oke. Nah, per 2. Oke, per 2 pangkat 2. Nah, berarti ini jawabannya adalah 1 minus setengah akar 3 ya. Berarti minus setengah akar 3 per 2 pangkat 2. Jadinya berarti ini 1 per 2 dikurang 1/4 akar 3 pangkat 2. Ya udah, sama kayak tadi, ini tinggal dijabarin. Hasilnya adalah 1/4 dikurang 1/8 akar 3 dikurang 1/8 akar 3 ditambah 3/16. Sehingga jawabannya adalah 7/16 dikurang 1/4 akar 3. Berarti benar nggak? Oh, benar ya ternyata. Yang keempat nih benar nih. 3 salah, 4 benar, berarti 2-nya benar, 1-nya salah. Kemungkinan besar seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk yang ini ya, kalau 7/16 dikurang 1/4 akar 3 itu ya dapatnya dari ini ya. Ini jabarinnya ya sama kayak tadi ini. Cuma bedanya ini diganti min ya. Jadi kayak misalnya berarti ini setengah dikurang 1/4 akar 3 dikali setengah dikurang 1/4 akar 3. Nah, habis itu ini setengah, 1/4, 1/8 akar 3 ya. Min 1/8 akar 3 tambah 3/16. Nah, untuk perhitungan 1/4 tambah 3/16 itu ya dari sini ya, 7/16. Kemudian ini min 1/8 akar 3 ya mirip seperti ini. Ya, atau kalau misalnya di sini kita tulisnya seperti inilah, kalau dirinci banget. Jadi, 1/4 ditambah 3/16 dikurang 2/8 akar 3 sama dengan 7/16 dikurang 1/4 akar 3. Oke ya. Nah, BTW kalau misalnya nih mau ngecek nih yang di atas nih ya, yang pertama nih. Kenapa kok nomor 1 bisa salah? Oke, untuk nomor 3 sama nomor 4 kalian tinggal catat dulu terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi ini bakal dihapus. Kita tahu bahwa intinya kita punya hasil akhir seperti ini. Bahwa kalau misalnya untuk ini adalah untuk cos kuadrat alfa ya. Ini cos kuadrat cos pangkat 4 alfa sorry. Ini untuk cos pangkat 4 alfa. Dan ini adalah untuk sin pangkat 4 alfa. Ya. Nah, sin pangkat 4 alfa. Nah, sama dengan. Oke, berarti di sini untuk nomor 1 kita ngeceknya adalah sin pangkat 4 alfa tambah cos ya, tambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 7/16. Nah, 7/16 dikurang 1/4 akar 3 ditambah dengan 7/16 ditambah 1/4 akar 3. Makanya kenapa di situ nggak ada akalnya, karena di sini habis. Ya, habis nih. Tapi apakah benar? Coba kita cek. 7/16 tambah 7/16 itu adalah 14/16. Kemudian sama-sama kita bagi 2, maka jawabannya adalah 7/8 ternyata jawabannya. Benar nggak? Ya, sama-sama bagi 2 kan? Nah, 7/8. Benar kan? Salah kan? Ya udah, kemungkinan besar nomor 2-nya juga benar, ya. Nah, misalnya nih mau ngecek nih, mau ngecek aja ya. Misalkan untuk yang nomor nomor 3 nih. Nomor 3 nomor 2 ya. Kan nomor 3 sama nomor 4 emang udah biasa langsung dicek secara manual kayak tadi. Kalau misalnya sin pangkat 6 sekarang, sin pangkat 6 alfa ditambah cos pangkat 6 alfa. Berarti di sini sama aja kalau kita bikin sin kuadrat alfa
pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian ditambah sama cos kuadrat alfa pangkat 3. Nah, sekarang berarti kita harus cari dulu untuk sin kuadrat alfanya ya. Berarti untuk sin kuadrat alfa itu kan tadi kita udah dapat ya bahwa ini 1 dikurang cos 2 alfa per 2 pangkat 3 ditambah ya, ditambah ini 1 ditambah cos 2 alfa, makanya kenapa di sini tambah kan karena plus ya, per 2 pangkat 3. Nah, di sini kita hitung jadinya setengah ya. Jadi setengah dikalikan dengan 1 dikurang cos 2 alfa gitu ya. Atau cara-caranya begini nih. Untuk 1 dikurang cos 2 alfa itu kan 1/2 sama dengan 1/2 dikurang 1/2 cos 2 alfa. Karena sama-sama bagi 2 kan. Ya udah, di sini saya mau setengahnya saya keluarin. Jadi setengah dikali 1 kurang cos 2 alfa pangkat 3 gitu ya, ditambah dengan yang namanya setengah kali 1 tambah cos 2 alfa pangkat 3. Jadi sebenarnya ini setengah, kan ini hasilnya kan berarti 1/8 dikali 1 kurang cos 2 alfa, atau kita langsung aja cos 2 alfa tadi kita hitung ya. Cos 2 alfa itu segini nih, setengah akar 3. 1 dikurang setengah akar 3 pangkat 2 ditambah dengan 1/8 dari 1 ditambah setengah akar 3 pangkat 3. Ya udah, berarti ini pangkat 3 ya, sorry ya. Oke, berarti ini tinggal hitung aja 1/8. Setelah perlawannya kita keluarin dari hitung 1 dikurang setengah akar 3 pangkat 3 ditambah 1 tambah setengah akar 3 pangkat 3. Nah, di sini berarti 1/8 ya, 1/8 dikalikan dengan yang namanya, ini kan berarti 1331 ya. Nah, untuk cepatnya itu pakai 1331. 1331 alias ini 1 kurang setengah akar 3 pangkat 3 ini kita bisa ngitung seperti ini. Nah, ini plus minus ya, plus minus saya bikinnya. Jadi 1 plus 3 plus 3 plus 1. Ini dimulai dari yang paling depan pangkat 3, kemudian pangkat 2 pangkat 1, kemudian ini setengah akar 3 ya. Kemudian ini setengah akar 3 ya, tambah. Ini intinya 1 plus 3 plus 3 plus 1 tergantung intinya nanti di sininya ya. Ini berarti kalau untuk yang plus ini berarti untuk 1 kuadrat ya. Atau ini kita ngitung yang plus dulu deh. Gitu. Nanti kalau yang min dibedain lagi. 1 pangkat 3 dikali 3 kali 1 pangkat 2 dikali setengah akar 3 dikali 1 dikali setengah akar 3 pangkat 2 dikali setengah akar pangkat 3 pangkat 3. Nah, intinya di sini kemudian itu untuk yang plus. Kemudian untuk yang minus 1 dikurang setengah akar 3 pangkat 2 itu kan 1 dikali 1 pangkat 3. Nah, ini plus 3 kali 1 pangkat 2 dikali min setengah akar 3 ditambah gitu ya, ditambah 3 kali 1 kali min setengah akar 3 pangkat 2 tambah 1 dikali min setengah akar 3 pangkat 3. Nah, kalau dilihat pasti ini bakal habis. Kalau kita jumlahin ya, sorry. Kalau ini pasti bakal habis karena yang satu ini kan hasilnya kalau dilihat ya dari yang atas ya. Dari yang atas ini kan hasilnya berarti ini setengah akar pangkat 3 pangkat 3 yang positif. Kemudian kalau yang di sini adalah hasilnya yang minus. Minus dari setengah akar 3 dari pangkat 3. Setengah akar 3 pangkat 3. Nah, habis kan ternyata ya, satu plus yang satu minus. Nah, kemudian di sini ada yang habis lagi, yaitu adalah yang ini yang habis ya, lebih tepatnya. Ini juga habis. Kenapa? Kalau di bawah hasilnya kalau kita kalikan jadinya minus 3/2 akar 3. Kalau di atas yang kita hasilin jadinya 3/2 akar 3. Habis kan? Nah, berarti tinggal sisa yang ini nih.
Berarti hasilnya tinggal jawabannya adalah 1. Yang atas ini 1 ditambah 1 jadinya 2, ya kan? 2 ditambah dengan berapa nih? Nah, ini kan jawabannya ini untuk yang ini ya. Ini 1. Sorry. Ini 1, ini 1. Jadi kalau ditambahin hasilnya 2. Kalau yang ini dihitung hasilnya adalah 3 dikali 1/4 kali 3. Jadinya 9/4 ya. Nah, ini juga sama hasilnya. 9/4 juga nih yang di sini. Oke, berarti ditambah 9/4 tambah 9/4 kita tulisnya. Beda 9/4 ditambah 9/4. Nah, berarti 1/8 dikalikan dengan ini per 4 berarti 8 tambah 9 tambah 9. Jadinya berarti 1/8 dikalikan dengan ini per 4 gitu ya. Kemudian ini berarti 18 tambah 8 itu adalah berapa? 18 tambah 8, 26. Oke, sama-sama dibagi berapa nih? Oke, misalkan ini kita ganti dulu ya. Ini jawabannya harusnya 13/16 di sini. Tapi lah saya cek dulu ya. Kalau misalnya di sini kita nggak berubah dulu, kita nggak buang dulu si ininya, ya. Kita nggak buang dulu untuk setengahnya. Jadi kita tetap bikinnya adalah ini seperti 1/8 gitu ya. Kita bikinnya 1/8. 1/8 1 dikurang cos 2 alfa pangkat 3 tetap aja ya, sama aja ya. Cos 28 pangkat 3 jadi 1/8-nya kita keluarin juga ya. Berarti nggak ngaruh, berarti harusnya emang nggak salah sih. Ini kan setengah dikurang atau tetap maksudnya gini loh, apa namanya, kita tetap masukin untuk si siapa sih namanya, untuk masukinnya kita masukin jadi gini bikinnya. Jadi ini setengah ya kan, setengah dikurang setengah cos 2 alfa pangkat 3 gitu ya, ditambah setengah cos 2 alfa pangkat 3 gitu ya. Berarti ini sama dengan setengah dikurang setengah dikali setengah akar 3 ya, jadinya 1/4 akar 3 pangkat 2. Makanya kenapa sin kuadrat pangkat 2 itu hasil dari sini kan. Nah, sedangkan ini kalau untuk yang ini berarti setengah ditambah setengah 1/4 akar 3 pangkat 3. Oke, berarti ini kan jadinya kalau kita kerjain kan berarti seperti ini. Untuk apa namanya, jarak panjangnya. Berarti setengah dikurang 1/4 akar 3 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali setengah pangkat 3 ya kan, ditambah untuk berarti ini minus ya, pertama minus 3 dikali setengah pangkat 2 dikali 1/4 akar 3 ditambah dengan 3 dikali setengah dikali ya, dikali setengah dikali 1/4 pangkat 3 pangkat 2 dikurang 1 dikali 1/4 pangkat 3 pangkat 3. Kemudian kalau untuk yang minus, untuk yang plus setengah tambah 1/4 akar 3 pangkat 3 itu adalah 1 dikali setengah pangkat 3 ditambah 3 kali setengah pangkat 2 dikali 1/4 akar 3 ditambah 3 kali setengah kali 1/4 pangkat 3 pangkat 2 dikurang dengan yang namanya ditambah dengan 1 kali 1/4 akar 3 pangkat 3. Nah, kemungkinan besar pasti ini dong habis ya kan. Ini habis, kemudian ini habis karena berhubung pangkatnya sama, angkanya sama, depannya sama, cuma beda tanda. Sehingga jawabannya ini berarti sisanya setengah pangkat 3 ditambah 3 kali setengah, dikali 2 ya, 2 kali 3 kali setengah kali 1/4 akar pangkat 3 akar 3 pangkat 2. Sehingga ini jadinya 1/8 ditambah, dicoret ya kan,
Berarti kemudian ini jadinya 3/4 3 dikali 1/16 kali 3. Oke ya, berarti sama dengan 1/8 ditambah 9/16. Oke, ini per 16, 4 tambah 9 ya. 2 tambah 9 ya. Benar gak sih kalau ini? 2 tambah 9 sama dengan 11/16 jadinya. Wait, kita ada salah ngitung ya. Kan ini ada 2 ya. Oke, berarti sini depannya harus kasih 2 nih. Depannya kasih 2. Berarti 2 dikali 1/8 ya kan, jadinya 1/4 gitu ya. Oke, terus kemudian jawabannya ini adalah 1/4 tambah 9/16, jadinya di sini jadinya berarti 4 dong. Jadinya 13. Oh, ternyata emang jawabannya 13/16 ya. Berarti kemungkinan besar ini ada tipe jawaban lagi nih di sini nih. Harusnya 13/16 bukan 12/16 nih. Oke, berarti kan ini ya, ingat ya, kan berhubung ini 2 salah wajar. Kenapa? Kalau 2-nya salah, ya kan, ingat 4 itu kalau benar belum tentu berarti 2 itu pasti benar ya. Nah, berarti ini kalau jawabannya adalah 13/16, berarti ini jawabannya salah nih, ya kan? Oke, tadi kita terlalu terpaku kalau 4 benar itu 2 benar ya. Kebalik ya, kalau 2 benar kemungkinan besar 4 benar. Tapi kalau 4 benar belum tentu 2 benar. Ternyata jawabannya adalah salah. Jadi jawabannya adalah yang D, hanya 4 yang benar. Kalau tadi mau kita ngitungin tadi pun tetap jawabannya adalah 13/16 ya. Terserah kalian mau kayak gimana bentuknya, no problem. Oke, jadi segitu aja untuk pembahasan matematika IPA ya untuk SIMAK UI tahun 2018 dengan kode 416. Oke. Jangan lupa ya like, share, and subscribe, dan jangan lupa follow untuk Instagram gue ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.